Selamat malam, kita berjumpa kembali seluruh pemirsa Facebook dimanapun berada. Kita kembali dalam membahas firman Tuhan yang terambil daripada Ibrani 10 ayat 8-10. Di sini kita masih berbicara seputar persembahan material, sehingga kita dapat membahas dan memahami secara tuntas perlahan-lahan, sehingga kita dapat memahami, menafsirkan firman, menganalisa firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Sebelumnya kita mari berdoa. Sebelumnya, Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kami ucapkan pada hari ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami sampaikan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Roh Kudus, pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan seturut dengan kehendak firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Dan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa yang diberkati Tuhan, sehingga akan pengenalan akan firman mereka dibukakan hatinya Tuhan. Terpujilah Engkau Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih para pemirsa Facebook dimanapun berada yang mau mendengarkan firman ini kembali dengan siaran langsung. Saya sampaikan untuk bahwasannya tidak ada pengeditan dalam bentuk kosakata maupun dalam bentuk gambar, sehingga saya sampaikan dengan tegas bahwa persembahan material tidak dikehendaki Allah, yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 8-10. Saya bacakan hanya Ibrani 8 saja ya. Ibrani 10 ayat yang ke-8 saja saya baca, satu pasal saja, satu ayat saja supaya tidak kelamaan. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kalau kita baca firman tersebut menegaskan, tulisan Ibrani menyatakan bahwa persembahan material tidak dikehendaki lagi dan tidak berkenan lagi, sebab persembahan yang sempurna sudah datang 2000 tahun yang lalu dan sudah dipersembahkan kepada Allah, yaitu tubuh Yesus yang sempurna dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya, sehingga manusia itu diselamatkan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, konsep perjanjian lama dalam bentuk mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, korban sajian, korban keselamatan tidak berlaku lagi sejak Yesus mengorbankan tubuhnya sebagai persembahan yang sempurna di kayu salib. Itulah penggenapan daripada perjanjian lama disempurnakan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal di surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh kehidupan kekal. Kepastian keselamatan diperoleh daripada iman percaya kepada Yesus Kristus, sehingga setiap orang percaya dalam kematian pun akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita dapat mengetahui bahwa korban yang sempurna adalah korban tubuh Yesus, persembahan tubuh Yesus yang sempurna. Korban-korban bentuk perjanjian lama, peraturan-peraturan perjanjian lama, meskipun dipersembahkan secara hukum Taurat, itu tidak berlaku lagi kepada Allah dan tidak berkenan di hadapan Allah.
dan tidak dikehendaki Allah. Apa saja itu persembahan material? Segala bentuk sayuran, segala bentuk buah-buahan, segala bentuk rempah-rempah wangi-wangian, segala bentuk daripada hewan ataupun binatang. Dahulu kala dalam perjanjian lama itu dipersembahkan kepada Allah. Orang-orang bangsa Israel membawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Para imam-imam membawa ke hadapan mezbah sebagai korban sajian bakaran, korban keselamatan, dan korban penghapus dosa. Setelah Yesus turun ke bumi sebagai korban yang sempurna, batallah semua itu peraturan-peraturan. Baik korban persembahan bentuk uang maupun perhiasan maupun emas tidak berlaku lagi dipersembahkan kepada Allah. Sejak Yesus mati sebagai manusia, mempersembahkan tubuhnya yang sempurna sebagai korban dari penebusan dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Terima kasih. Dengan firman yang singkat ini, kiranya para pemirsa Facebook dapat memahaminya lebih dalam lagi, sehingga nanti dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita persembahkan saat ini adalah persembahan spiritual, persembahan kekudusan hidup di dalam sehari-hari. Karena itulah yang dikehendaki Allah saat ini, untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan Allah, sehingga kita menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Terima kasih. Sampai ketemu para pemirsa Facebook dimanapun berada. Kiranya dengan firman yang singkat ini dapat diberkati, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam firman ini. Terpujilah Engkau Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih para pemirsa. Sampai ketemu di lain hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.